Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Yuk kita ceritakan pengalaman kalian sebelum dan sesudah mengenal berakhlak di instansi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Puspita dari Puskesmas Muara Gembong dan saya sebagai penyuluh kesehatan masyarakat. Sebelum mengenal berakhlak, saya melihat banyak ASN yang tidak ramah pada pasien dan belum memenuhi kebutuhan dan mampu melakukan untuk penyuluhan kesehatan. Jadi saya berinovasi untuk meningkatkan ramah kepada pasien dan meningkatkan untuk memahami dan kebutuhan masyarakat di penyuluhan kesehatan agar meningkatkan kesehatan di masyarakat. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Jamal. Saya sebagai perawat di sini. Saya bekerja di instansi RSUD Cabang Bungin. Saya di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya tentang laporan aktualisasi saya yang sudah diimplementasikan tentang nilai-nilai berakhlak, yaitu yang tentang berorientasi pelayanan. Di sini saya memahami tentang kebutuhan masyarakat dan selalu berusaha untuk menciptakan perubahan yang tiada henti. Artinya di sini saya membuat kartu berobat untuk memahami masyarakat agar saat mendaftar, proses pendaftaran pasien lebih cepat dan tidak memerlukan waktu yang lama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunimina Fulfikriya. Saya bertugas di RSUD Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi sebagai sanitarian atau kesehatan lingkungan. Sebelum saya datang ke RSUD Cabang Bungin, di sana pengelolaan limbah padatnya belum optimal. Saya berinovasi dengan membuat leaflet dan poster, melakukan penyuluhan kepada klinis servis dan unit terkait. Dan unit pelayanan terkait tentang pengelolaan limbah padat infeksius agar lebih optimal. Saya akan melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab, cermat, disiplin, sehingga meningkatkan mutu kesehatan lingkungan di rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Puri Harini. Saya dari instansi Puskesmas Karang Bahagia, bagian perekam medis. Sebelum saya mengetahui berakhlak, yang saya temukan di instansi saya yaitu di bagian unit rekam medis. Di situ masih belum sesuai dengan prosedur yang mengikuti buku Dirjen Yanmed, yaitu buku pedoman pelayanan tentang perekam medis. Namun sebelum saya mengetahui itu, saya mengikuti alur yang sudah ada karena saya merasa di sana sudah senior. Nah, mungkin di situ kesalahan saya. Sesudah saya mengetahui berakhlak itu apa, di situ saya sadar bahwa apa yang saya ikuti aturan yang lalu-lalu itu salah. Nah, sekarang saya sudah berinovasi untuk memperbaiki prosedur, alur, serta penataan tentang penyimpanan rekam medis di Puskesmas Karang Bahagia. Sekian pengalaman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retna Hetiningsih sebagai perawat ahli pertama berinstansi di RSUD Kabupaten Bekasi. Saat saya pertama masuk di ruang anggrek 1 di RSUD Kabupaten Bekasi sebagai perawat, saya melihat masih banyak perawat yang melakukan edukasi terhadap pasien akan pulang itu masih memilah-milah pasien, yaitu pasien-pasien yang seperti titipan dan lain-lain, jadi tidak terhadap ke seluruh pasien. Nah, setelah saya melakukan latsar ini dan memiliki pemahaman mengenai berakhlak, maka dari itu saya melakukan aktualisasi saya, yaitu mengimplementasikan kepada seluruh perawat di situ, yaitu melakukan pendampingan kepada seluruh perawat terhadap pelaksanaan edukasi terhadap pasien akan pulang, bahwa harmonis kepada seluruh pasien, yaitu tidak membeda-bedakan kepada seluruh pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofian Taufik. Saya bekerja di Puskesmas Telaga Murni sebagai perekam medis. Di sini saya akan berbagi pengalaman tentang nilai-nilai berakhlak sebelum dan sesudah. Sebelumnya saya di bagian pelayanan terdapat adanya komplain pasien tidak begitu kita tanggapi oleh
petugas di pelayanan. Tetapi sesudah saya mengenal nilai-nilai berakhlak, dan ternyata jika ada komplain-komplain tentang pasien, kita cepat tanggap untuk menyikapinya dan memberikan solusi yang terbaik. Ya, perkenalkan, nama saya Mirza Ananda Waluyo. Saya bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi. Saya akan menceritakan pengalaman saya yang sudah saya implementasikan di instansi saya berupa berakhlak sebelum dan sesudah. Sebelumnya itu di instansi saya, khususnya di ruang anggrek 1 itu tidak tersedianya etiket atau label pada obat injeksi, sehingga saya berinisiatif atau berinovasi untuk membuat stiker atau etiket labeling untuk obat injeksi, sehingga akan meminimalisirkan medication error, sehingga dapat memudahkan perawat dalam bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinta Karani, bertugas di RSUD Cabang Bumi sebagai apoteker. Sebelum melakukan latsar di gudang farmasi RSUD Cabang Bumi, pendistribusian perbekalan farmasi dari apotik atau unit pelayanan masih dilakukan secara manual. Setelah saya melakukan latsar dan telah mengetahui dan mempelajari value ASN berakhlak, saya berinovasi untuk pendistribusian perbekalan farmasi di gudang farmasi dari apotik atau unit pelayanan dilakukan dengan sistem informasi rumah sakit atau SIRS. Di mana setelah saya bersosialisasi mengenai inovasi tersebut, apotik dan unit pelayanan mampu proaktif dan cepat beradaptasi mengimplementasikan perbekalan farmasi dilakukan menggunakan SIRS farmasi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Endah Kurniasi. Saya ahli gizi di Puskesmas Setia Mulia. Sebelum saya kenal berakhlak, di puskesmas saya terkait pencatatan dan pelaporan itu kurang maksimal dan kurang efektif. Sekarang setelah kenal berakhlak, saya mencoba membuat inovasi berupa membuat pencatatan dan pelaporan secara digital agar lebih mudah untuk diakses dan digunakan oleh ibu-ibu kader di posyandu. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elia Maulika dari Dinas Ketahanan Pangan, Jabatan Analis Ketahanan Pangan. Sebelum mengenal berakhlak, saya setiap kali ada tugas tidak pernah menerima saran atau masukan dari rekan kerja lain. Bahkan saya jarang melakukan kerjasama dengan rekan kerja lain. Tapi sekarang setelah mengenal berakhlak, saya jadi tahu apa arti pentingnya kolaboratif, yaitu salah satunya kerjasama atau kontribusi. Yaitu antara lain menerima masukan atau saran dari atasan atau rekan kerja lain demi kemajuan apa yang saya kerjakan saat ini. Terima kasih.